Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ASI kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan ASI ini. Jadi untuk ASI ini bergerak di bidang usaha perdagangan, industri pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa. Terus untuk sumber income-nya, kalau ASI-nya sendiri pendapatannya dari penjualan mobil dan motor. Untuk segmen usaha atau marketnya untuk Indonesia, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ASI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle sebesar 50,11% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49,89%. Dan ini teman-teman, ini adalah segmen produk dan jasa atau segmen usaha mereka. Jadi ini yang dipegang oleh ASI, otomotifnya dimiliki dengan merek-merek Toyota, Daihatsu, Lexus, Isuzu, Udetra, Haritsu, BMW, dan Honda. Terus untuk ada otopatnya dipegang oleh saham auto ya teman-teman. Terus ada jasa keuangannya mereka, terus ada UNTR itu alat berat dan pertambangannya. Habis itu ada agribisnisnya di AALI. Habis itu ada infrastruktur logistiknya juga ada, informasi teknologi dan properti juga mereka juga memiliki ya. Oke, kita masuk ke dari segi pendapatannya teman-teman. Kalau dilihat dari 2014 sampai 2019 sebenarnya cukup beragam ya dari segi pendapatannya. Dan untuk 2020, 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 26,2%. Terus dari segi net profitnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 25,4%. Jadi ini penurunannya disebabkan oleh pandemi COVID-19 ya teman-teman. Terus dari segi asetnya, karena dia dari segi pendapatan maupun net profitnya mengalami penurunan, dari segi asetnya pun mengalami penurunan sebesar 3,9%. Terus dari segi hutangnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 13,6%. Jadi dari segi hutangnya juga mengalami penurunan yang lumayan ya teman-teman. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 4,7%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 di sekitar 9,26%. Jadi kalau kita bandingkan dengan histori pun memang rata-rata dari net profit marginnya sekitar 9%. Terus untuk EPS-nya di Rp400. Dan kalau kita bandingkan menjadi pernya di 13,49 kali. Jadi walaupun EPS-nya mengalami penurunan, tetapi dari harga sahamnya juga mengalami penurunan. Jadi membuat pernya hanya mengalami kenaikan sebesar 0,5% ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya di 4829. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 5.400, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,12 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-rata PBV dari Astra ini selalu di atas 1,5%. 1,5 kali, sorry. Terus untuk DER-nya sekarang di 0,73 kali, yang tadi di mana teman-teman bisa melihat untuk DER-nya juga mengalami penurunan, hutangnya mengalami penurunan di atas 10%. Dan kalau kita lihat secara histori pun, memang untuk saham Astra ini untuk DER-nya selalu di bawah 1. Terus dari segi ROE-nya di 8,29%. Dan kalau kita lihat secara histori, rata-rata untuk ROE-nya di atas 10%. Terus untuk ROA-nya di 4,79%. Dan kalau rata-ratanya bisa kita dapatkan sekitar 6% untuk ROA-nya. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham Astra di 5.400. Dan dari analisa fundamental, saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 6.500. Jadi masih memiliki margin of safety 20,4%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Saya berikan 100 oke untuk saham ASI ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua adalah GCG. GCG saya berikan 100 oke juga karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum.
Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi ini force major ya teman-teman. Jadi saya menerima penurunannya, dan penurunannya pun masih di bawah 50%. Jadi saya berikan status oke. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Astra masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ASI ini? Iya teman-teman, saya sudah mulai akumulasi untuk saham Astra ini, yang dimana dia juga sering mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi menurut saya ini cukup potensi, dan saya juga mendapatkan informasi bahwa mereka akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Jadi saya sudah memiliki posisi untuk saham Astra ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram tersebut. Dan untuk linknya saya masukkan di bawah di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa join grup Value Stock Telegram saya. Oke teman-teman, dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. See you in the next video. Bye-bye.